Udah, aku sih ganti. Jadi kalau nggak tahu nanti
Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Desi, sehat Desi. Alhamdulillah sehat, Pak. Desi ya, udah diingetin ya. Iya, siap, Pak. Oke. Hari ini mungkin sekaligus juga. Kemarin kan saya masih belum bisa masuk ya. Baik, kita akan coba. Sekarang ini pajak internasional. Kita langsung aja ya. Berapa orang ini pesertanya? Dikit ya. Ini skripsinya mau pada pajak ini. Hmm. Intan, Tan, Intan Nur Hidayat. Mau pada Pak, skripsinya, mau pada ngambil pajak. Udah bikin proposalnya. Madlib, kalau medley itu udah, Pak. bikin Yang proposalnya. topeng yang semester 5 itu bukan, Pak? Udah bikin proposalnya. Kalau itu belum, Pak. Ya, Pak. Muhammad Jaki Al-Hakim. Pak, kenapa Pak? Eh, ini saya panggilnya Muhammad atau Jaki atau Al-Hakim ini. Jaki aja Pak. Jaki, mantap Jaki. Jelda, Jelda Jailantika. Ya, Pak. Oke. Jaki, cowoknya sendiri Jaki. Jaki, Ya Pak, cuma bertiga. sendiri, nggak ada lagi Belum cowoknya. masukin Pak. Oh, Record Muhammad belum kan Pak? Adrian dan Tora belum masuk ya. Oke, oke. Ya, Pak. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Biasa kalau ini kita diskusi mengenai pajak internasional atau international tax ya. Jadi kaitan dengan pajak yang berlaku untuk ke luar negeri atau untuk objek-objek pajak di luar negeri. Kita masih hari ini kita diskusi mengenai basic dulu, mengenai subjek pajak dulu ya. Kalau subjek pajak, Jaki, biar suaranya kencang, Jaki coba bacain Jaki. Baik Pak, Jaki, subjek oke, pajak. Jelasin Pak. ya, oh, semangat Jaki. Ya, Pak. Subjek pajak. Subjek pajak di Indonesia adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan badan usaha tetap. Subjek pajak, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jadi ada dua, yaitu Oke, dalam negeri dan luar negeri. oke, terima kasih Jaki. Jadi subjek pajak itu kan ini ada di Indonesia, ada di dalam negeri di Indonesia maupun juga di luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri sudah banyak kita bahas dari mulai PPh 21, 23 segala macam. Ya, udah bahas kita banyak ya. Nah, ini adalah orang pribadi kan model si A, si B, si C. Warisan belum yang belum terbagi kita tahu bahwa warisan itu yang belum terbagi itu merupakan subjek pajak. Kenapa? Karena kan belum jelas ini milik siapa. Sementara yang punya harta sudah meninggal. Tapi kan begitu meninggal tidak langsung dibagikan warisan itu. Masih perlu proses. Satu, penyelesaian jenazahnya dulu. Kedua, administrasi atau juga pembagiannya. Sehingga ada jeda waktu di antara meninggal dengan pengalihan atau juga pembagian warisnya. Yang ketiga, badan dan juga BUT. Ya, badan kan CPPT segala macam BUT, badan usaha tetap yang pernah kita diskusikan juga. Sementara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak ini itu ada yang subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Oke, nanti kita akan diskusi.
Apa aja subjek pajak dalam negeri? Subjek pajak dalam negeri, ya. Jela, biar nggak ngantuk Jela. Coba Jela. Ya, Pak. Subjek pajak dalam negeri yaitu pertama bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, terus yang ketiga dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan yang terakhir warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Oke, makasih Jela. Jadi bertempat tinggal di Indonesia ya. Desti tinggalnya di mana Desti? Di Indonesia atau di luar? Desti Rizka Yusanti. Ngelamun Desti. Ya, Pak. Ini, Kamu Pak, mau apa ngelamun? Suara enggak, saya Pak? jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Ini speakernya agak, saya masih pakai headset nggak mau, Pak. Oke. Nah, subjek pajak bertempat yaitu dalam negeri itu bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau kita bertempat tinggal di Indonesia, otomatis akan menjadi subjek pajak di Indonesia dalam negeri, ya. Atau orang luar atau tidak tinggal di Indonesia tapi dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Contoh, orang Jepang kerja di kita atau tinggal di kita selama 183 hari. Ya udah itu otomatis akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya. Atau belum 183 hari, tapi dia datang ke Indonesia nih. Wah, saya baru juga sebulan, saya mau tinggal di Indonesia deh. Nah, itu otomatis akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, umpamanya kita bikin PT, bikin CP, bikin apapun. Yang ada dibikin di Indonesia otomatis akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan yang selanjutnya tadi sudah kita singgung, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi warisan yang belum dibagikan. Ya, bisa bayang ini? Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan lah ya. Adrian, mana Adrian? Adrian Ada, Yulianto. Pak. Coba Dian, buat tweet ya. Ya, baik, Pak. Nah, sebelumnya maaf ya, Pak, saya off cam. Mm-mm. Subjek pajak luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, itu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke. Lalu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia itu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke. Yang pertama saya coba mengenai subjek pajak luar negeri. Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya contoh, orang Arab kan nggak bertempat tinggal di Indonesia. Atau juga orang asing lagi ke Indonesia, tetapi berada di Indonesianya tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Pokoknya tinggalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Pokoknya dalam 12 bulan itu tidak 183 hari. Dia sering ke Indonesia, tapi nggak lama.
atau badan yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia. Ya, umpamanya Mitsui Limited. Oh, no, apa namanya nama perusahaan yang memang nggak ada kaitannya dengan Indonesia. Ya, didirikannya juga bukan di Indonesia. Ya, tapi dia berdiri, tapi dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Contoh, umpamanya, kalau Google udah ada di Indonesia belum? Udah ada di Indonesia dan Google. Halo, halo. Iya, Pak. Eh, Google udah didirikan di Indonesia belum? Eh, Belum, udah Pak, masih di tadi luar. saya cari di Google udah ada Pak. Udah ada di Indonesia, berarti itu sudah berbadan hukum Indonesia. Ada nggak perusahaan yang ngetop yang memang tidak didirikan di Indonesia? Ada nggak contohnya? Tapi dia ada kegiatan bisnis di Indonesia. Ada nggak? Hah? Kalau nggak salah Tesla ya, Pak? Tesla, ya Tesla bisnis. Tapi yang ada kegiatan bisnisnya di Indonesia, Starlink gitu ya. Tesla mau di luar negeri, tapi ada nggak bisnisnya di Indonesia? Jadi ada loh nggak perusahaan yang memang tidak didirikan di Indonesia berada di luar negeri, tapi dia ada bisnis di Indonesia. Yang mungkin paling gampang itu apa? Gampang McDonald Limited. McDonaldnya ada di Indonesia, tapi menjalankan bisnisnya. Sementara yang ada di Indonesia itu hanya yang punya lisensi atau punya Zelda punya duit mau bikin McDonald, dia bikin restorannya dengan Zelda. Tapi untuk dapat ininya, untuk dapat franchise-nya, dia harus kontak McDonald yang di Amerika. Kan itu kan PT McDonald-nya nggak ada di Indonesia, adanya di Amerika. Jadi kita ada bisnisnya, dia McDonald ada jual franchise di Indonesia, tapi dia tidak ada, maksudnya tidak bikin perusahaan di sini. Orang Indonesia aja beli. Kan itu, kebayang nggak kira-kira, Zelda? Kebayang nggak kira-kira? Hmm? Kebayang? Kebayang, Pak. Oke. Itu adalah dia bikinnya di luar negeri, tapi ada usaha di Indonesia. Nah, ini kan kalau seperti itu, dia ada penghasilan di Indonesia. Makanya dilakukan bentuk usaha tetap. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia yang dapat menerima atau penghasilan dari Indonesia. Tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Ya, ini hampir sama aja. Ya, usaha atau melakukan yang tidak atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Kalau ini menjalankan usaha, kalau ini tidak dari menjalankan usaha. Ya, jadi kalau bisa saja tidak menjalankan usaha, tapi dia dapat penghasilan melalui bentuk usaha tetap tadi. Ya, pokoknya yang tidak yang tidak ada di luar, yang tidak ada di dalam negeri dan juga tidak kurang dari 183 hari. Itu merupakan subjek pajak di luar negeri. Juventia, Juventia, bisa bantu Juventia? Baik, Bapak. Ya, coba. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang merupakan WNI berubah menjadi subjek pajak luar negeri. Dalam bekerja di luar negeri lebih dari 3 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
dan dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri dapat berupa yang pertama green card, identity card, student card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Oke, jadi dia umpamanya Juventus, subjek pajak dalam negeri kan, terus dia sekolah, jangan-jangan ke Amerika. Di sana lebih banyak tinggal di sana. Sudah lebih dari 183 hari. Kan pasti kuliah di sana kan lama kan? Sampai dapat green card, identity card, student card. Kan dapat pasti kan kalau kuliah luar negeri dapat student card kan? Atau pengesahan alamat di luar negeri pada paspor. Nah, ini otomatis akan menjadi subjek pajak luar negeri. Ya. Jadi, kalaupun umpamanya dia lahir dan tinggal di Indonesia, kemudian belajar di luar negeri, atau bekerja di luar negeri, sampai dapat dokumen ini, berarti dia berubah menjadi subjek pajak luar negeri. Bisa dipahami ya? Oke. Ini sama yang beberapa boleh kita sudah dapat pelajari. Ya. Laila, Sekarayu. Bantu Laila. Baik, Pak. Non-subjek pajak. Yang pertama itu kantor perwakilan negara asing, kemudian pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut, kemudian tidak menjalankan usaha, kemudian atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jadi yang pertama non-subjek pajak. Non-subjek pajak kita sudah banyak pelajari selama ini ya. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Jadi kalau diplomat, kedutaan itu kantor perwakilannya negara asing itu bukan merupakan subjek pajak. Walaupun dia bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Dan selanjutnya adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama-sama. Pamannya buat istrinya, itu juga dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Dan di Indonesia tidak menerima. Jadi contoh gini, Mr. A dari Rusia datang ke Indonesia. Itu dia sebagai diplomat atau duta besar di sini. Walaupun dia lama tinggal di sini, itu bukan menjadi subjek pajak. Kecuali dia selain sebagai diplomat, dia jual beli mobil. Nah, ini otomatis akan menjadi subjek pajak. Tapi kalau penghasilan dia hanya dari konsul atau duta besar, itu non subjek pajak. Ya. Karena di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya atau pekerjaan. Dan juga dengan catatan kalau warga Rusia, kita juga bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik di orang Indonesia yang kerja di kedutaan besar di sana, juga di sana diperlakukan sama. Bukan merupakan subjek pajak di negara itu, tapi tetap menjadi subjek pajak di Indonesia. Jadi harus ada timbal balik. Kalau pamannya kita aja, mereka enggak berlaku. Kemudian yang kedua itu selanjutnya adalah organisasi internasional dengan syarat ya seperti IMF, PBB itu kan organisasi internasional kan ya. Nah, Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut. Indonesia masuk IMF, Indonesia masuk PBB. Nah, selain tidak menjalankan usaha, iyalah masa IMF mengerjakan usaha di sini
atau tidak ada memperoleh penghasilan dari Indonesia kecuali yaitu memberikan pinjaman ya memang kerjanya di IMF memberikan pinjaman ya. Oke, tetap hanya memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Ya kan IMF kan memberikan pinjaman ke Indonesia. Oke, bisa dipahami nih? Pak, boleh izin bertanya nggak, Pak? Oh boleh silakan. Pak, saya penasaran kan teman saya itu kan dia Ausbildung kan ya Pak di luar negeri. Apa? Ausbildung. Sebelum itu apa gimana? Itu dia tuh kayak kerja sambil sekolah gitu Pak. Nah Di sana? penghasilannya, iya penghasilan itu kan cukup Ah, besar. Nah berarti hmm. dia tuh gak bayar pajak Indonesia dong Pak. Enggak, dia kan sudah bayar pajak di sana. Dengan catatan dia Berarti punya langsung dipotong identitas di di sana. sana. Hah? Berarti langsung dipotong pajak di sananya gitu Pak. Iya, biasanya langsung dipotong di sana. Kalau Terus penghasilan di sana otomatis. Sistem perpajakannya lebih canggih kalau di luar. Terus saya juga penasaran Pak, ini kan kalau kita misalnya walaupun kita jalan-jalan misalnya 3 bulan pun kita bisa dapat tax refund kan ya Pak. Nah kalau misalnya di sana dia cuman kayak gitu, dia nggak dapat tax refund Pak kalau belanja. Tax refund itu kan kalau umpamanya itu kan biasanya ada beberapa, biasanya dengan PPN. Ya kan, kita belanja-belanja sana pada saat kita di apa di airport itu kan ada tax refund segala macam kan. Ya, ada biasanya bebas PPN atau segala macam gitu. Pajak-pajak yang memang bukan di sana, dipungut di sana, tapi sebenarnya kita bukan subjek pajak di sana. Gitu, karena kita sudah, pokoknya intinya tidak boleh melakukan pemotongan pajak 2 kali. Kenapa diberikan tax refund? Mungkin transaksi-transaksi tersebut sudah dipotong pajaknya di Indonesia. Gitu, tax refund itu. Ya, Baik Bapak, terima kasih. oke, sama-sama. Ada lagi, ayo. Ayo nanya dong. Ya, oke, kita lanjut ya. Izin bertanya Pak, Oh, boleh. Silakan. Bapak maaf sebelumnya, saya kan biasanya lihat kalau ada bukti-bukti transaksi yang dia tuh ada dipotong eh, pajak luar negeri gitu ya Pak. Itu kan Aduh, dalam suaranya putus-putus, dolar, Suaranya putus-putus. dalam Sorry, dolar ya Pak. Terus suaranya putus-putus. eh, Yang lain kedengaran nggak? Halo? Iya Pak, Hai, putus-putus. halo Iya, Pak. Pak. putus-putus ya? Iya, Pak. Coba, coba, Izin coba. saya di kolom chat saja gimana Pak? Boleh, 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 boleh. Di kolom chat ya. Oke. Sambil nulis chat, barangkali ada yang lain. Izin tanya nih Pak sambil nunggu Desti typing di kolom chat. Eh, Tadi kan untuk warisan itu masuk ke subjek dalam negeri ya Pak. Kalau misalnya warisannya itu di luar negeri, tapi yang pemilik warisannya itu tuh di dalam negeri, berarti dia tetap jatuhnya untuk subjeknya dalam negeri Pak. Atau dia bisa jadi ke luar negeri karena warisannya di luar. Oke. Kayak gini. Umpamanya, bentar. Yang barusan nanya siapa? Juventus bukan? Itu siapa? Desi Desi. Pak. Des? Iya Pak. Oke, sorry saya. Des. Desi. Yang nanya Destia atau siapa? Desi Pak. Oh, Desi. Oke, Desi. Desi, mungkin orang tua masih ada nggak? Yang satu udah nggak ada Pak, Bapak. Oke, Bapak nggak ada. Umpamanya nih, saya ambil contoh aja. Bapak Desi kan tinggal di Indonesia kan, ya. Terus Bapak Desi itu punya aset di Malaysia, jangan jauh-jauh. Punya apartemen di Malaysia, ya kan? Nah, asalnya nama atas nama Bapak Desi. Karena meninggal, belum dialihkan ke Desi atau ke siapa ke ahli waris. Itu kan statusnya warisan belum dibagikan. Ya, pada saat warisan belum terbagi tersebut merupakan objek pajak, ya subjek pajak kan, ya merupakan subjek pajak. Objeknya mana? Objeknya bisa tanah, bisa apartemen, bisa di mana-mana.
Tetapi subjek pajaknya adalah dia warisan yang belum terbagi. Kita nggak, nah masalahnya di sana pajak apa nanti kalau ditransfer umpamanya menjadi milik atau menjadi milik Desi, begitu kepemilikannya berarti ganti nama dari orang tua ke Desi, gitu Des. Ya, oke. Oke, oke, Pak. Paham, paham. Terima Oh, kasih, Bapak. sama-sama. Yang lain udah ditulis belum di chatnya? Saya belum buka nih. Ah, jika suatu perusahaan luar negeri menjual barang ke Indonesia dan ada VAT-nya, perusahaan luar menjual barang ke Indonesia dan ada VAT-nya yang dipotong sebesar dalam dolar. Apakah kita sebagai pembeli Indonesia boleh mengakui pajak tersebut dalam bentuk rupiah, Pak? Maksudnya gimana? Bentar ya. Kita import gitu atau gimana ya? Import ya, ada pajak, ada VAT-nya. Terus dalam kok dipotong sih? VAT kan nambah. Saya belum paham nih. Ya itu perusahaan di luar negeri menjual barang ke Indonesia dan ada VAT-nya. Kan kita beli barang, kalau ada VAT-nya berarti nambah kan bayarnya. Iya Pak, itu di kita itu dia jadinya kita akui dalam rupiah, kita menjualnya dalam rupiah atau di dolar juga Pak. Gimana 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 nggak jelas apa gimana apa nggak jelas apakah kita Kan sebagai kita pembeli beli barang Pak dari luar aduh negeri, berisik ya di terus situ. dari Hah? Gimana? dokumen yang ada di luar negeri itu kita kan beli barang kan di luar negeri. Hmm? Terus? Nah, dari luar negeri itu menghadirkan dokumen-dokumen gitu kan, Pak. Dimana Hmm? biasanya kan dari invoice dari luar negeri itu ada pajaknya, Pak. Hmm? Nah, pajaknya Terus? itu kita secara kita PPN, misalkan itu PPN kreatif ya, Pak. PPN di kita Aduh itu kan putus-putus kita suaranya akuin nggak jelas saya dengar. sebagai pajak. Yang lain bisa bantu nggak barangkali apa maksud pertanyaannya nih, yang lain bisa bantu nggak, saya nggak nangkep yang lain. Coba saya minta bantu pertanyaannya gimana ya, soalnya putus-putus nggak jelas di saya, bantu dong. Yang lain jelas nggak dengarnya? Putus-putus juga, Pak. Putus-putus juga ya. Saya nggak dapat penjelasan nih. Pertanyaannya nih belum jelas ya, terus terang. Mohon maaf ya. Kalau VAT itu kan bukan dipotong, tapi kita nambah bayarnya. Apa kita sebagai pembeli Indonesia boleh mengakui pajak tersebut dalam bentuk rupiah, Pak? Maksudnya kan pembukuan kita rupiah atau dolar. Kalau kita pembukuan rupiah, transaksi dolar juga dikenakan di konversi ke rupiah. Nah, belajar kurs nggak? Selisih kurs. Kan kalaupun kita beli, kita pembukaan rupiah nih. Terus kita beli barang-barang yang US dollar. Kan kita catatan kita kan rupiah. Ya nggak? Biar sama. Apakah mengakui pajak tersebut dalam bentuk rupiah, Pak? Ya, kalau memang mau dibukukan berarti harus rupiah. Nggak bisa US dollar. Nanti susah ngejumlahinnya. Berapa jumlah pembelian? 100 dolar, 50 rupiah, ribu rupiah. Kan susah. Dikonversi ke rupiah berapa total pembelian hari ini? Ya, udah gampang kan. 100 juta. Kan gitu. Nggak dipisah-pisah, tapi yang berbeda itu dikonversi. Oke? Sambil saya barangkali ya nggak tahu saya pertanyaannya nggak begitu jelas, saya mohon maaf. Tapi kalau mau dilanjutkan boleh. Desti, Destia, Rizka, putus-putus ya. Yang lain, monggo silakan. Ada lagi? Sambil lanjut ya. Oke.
nih ada jual residen. Jual residen namanya juga jual dua. Kondisi di mana yang diakui suatu subjek pajak melakukan transaksi lintas negara. Ya, ya, saya jual beli barang atau saya menjual barang. Pada saat yang sama dianggap jadi subjek pajak dalam negeri di masing-masing negaranya. Umpamanya nih, saya dapat gajian, saya dapat gaji, saya kerja di luar negeri, di Malaysia. Malaysia menganggap itu adalah penghasilan dari Malaysia sehingga harus dipotong pajak di Malaysia. Orang Indonesia berpikir bahwa dia itu adalah subjek pajak dalam negeri karena punya NPWP. Kan ini jadi masalah kan? Ya, menganggap masing-masing negara atau jurisdiksi berdasarkan ketentuan perundang perpajakan yang berlaku di masing-masing negara. Iya kan, benar. Malaysia punya ketentuan bahwa kalau penghasilannya di Malaysia berarti dia akan menjadi subjek pajak Malaysia. Di Indonesia juga sama. Kalau umpamanya KTP Indonesia, NPWP Indonesia, penghasilan di mana juga harus menjadi subjek pajak dalam negeri, kan gitu kan? Ya. Contoh di sini ada Alfonso seorang warga yang bekerja di Indonesia selama 200 hari. Berdasarkan Undang PPH domestik, Alfonso dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia. Namun demikian, karena Amerika juga masih menganggap istilah Alfonso sebagai subjek pajak dalam negerinya Amerika. Maka terjadi warisan konflik kasus seperti ini, PDW akan memberikan solusi. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka dibuatlah yang namanya P3P. Penghindaran pajak berganda. Ya, paham? Atau yang lebih ngetop dengan tax treaty. Ya, tax treaty. Atau penghindaran pajak berganda. Itu. Salah satu solusinya adalah supaya jelas, ini kalau kondisi gini gimana? Jangan sampai satu penghasilan dikenakan dua pajak. Loventina, Yosefin, Prasetyo, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Saya panggilnya Loventina, Yosefin, atau Prasetyo. Prasetyo aja. Oh, Loventina. Saya pikir panggil Prasetyo aja. Ah, Prasetyo, kau tinggal di mana, Prasetyo? Terima kasih, Pak. Di lokasi itu di mana? Kasih Timur. Oh, Bekasi Timur. Iya, iya, iya. Prasetyo itu bapak ya? Hah? Iya, jadi kakak saya juga ada nama Prasetyonya. Oh iya, Marga. Ya, oke. Lanjut ya. Nanti ada tiga kasus seperti ini. Jangan lama-lama lah ya. Nanti materi saya kayaknya sementara diskusi kita itu dulu. Sambil nanti pelajarin ya. Oke? Ada lagi nggak? Nanti minggu depan atau ini kita pelajari ini nanti. Objek pajak. Ini pusing nanti. Ya, nanti gini maksudnya saya akan kirimkan. Dipelajari dulu nanti kita banyak diskusinya. Des, oke Des. Desi, Ayana, Luluah. Baik, Pak. Tadi Desti, kalau bisa pertanyaannya kalau mau by chat atau by WA atau by ini juga nggak masalah ya. Ini ada Baik, lagi Pak. pertanyaan, Nanti monggo silakan. disampaikan. Kan? Ada lagi apa pertanyaan? Riko? Bapak mungkin menyinggung pertemuan pertama kali ya, Pak, terkait tugas analisis keputusan Ah, dari ah, pengadilan. Itu iya. Bapak sempat nyinggung mau ngasih contoh secara fullnya Oh, gitu loh, Pak. Uh, iya iya. tapi kami masih Belum. belum menerima. Jadi izin reminder gitu, Pak. Oh iya iya oke. Tapi hari ini belum bisa ya. Sampai besok saya harus ada kegiatan. Mungkin insya Allah Oh iya. ingetin Sabtu ya. Ya, Oke, siap, Pak. makasih sudah diingetin nih. Ya, Iya, Pak. makasih Desi ya. Yang lain, jadi kesulitan nggak cari sumbernya dulu? Kesulitan nggak cari sumbernya? Untuk saya pribadi sumbernya nggak kesulitan, cuma untuk menelaah itu sebagai kasus apanya pusing, Pak. Oh iya, Karena kan harus baca di detail, harus baca sectionnya, detail. iya, Pak. Iya, betul. Nah, nanti saya coba ini ya, ini ya, tampaknya ya. Oke,
Nova, Adelia, ada pertanyaan atau apa mengenai tugas, mengenai perkuliahan apa? Cukup, Bapak. Cukup. Benar, Kong Riko. Saya tuh kalau di akuntansi tuh kok cowoknya sedikit gitu ya. Banyak. Apa Desti? Destia? Iya, Pak. Enggak. Oh, sekarang mah jelas suaranya kamu. Ini malah ganti jaringan, Pak. Oh, oke, oke. Ya, rame juga di kamu ya, Destia. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nggak Sedang apa-apa. sedikit nggak kondusif. Oke. Cukup, kalau cukup, saya pikir diskusi kita hari ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak.